Selamat pagi adik-adik semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, perkenalkan nama saya Miss Widi. Saya membawakan materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Nah, pembelajaran kita yang pertama ini yaitu tentang teks prosedur, ya. Kemudian apa itu teks prosedur? Prosedur adalah cara mengerjakan suatu pekerjaan menurut tingkat-tingkatnya. Itu menurut ahli kita yaitu J.S. Badudu. Dengan kata lain, teks prosedur adalah teks yang berisi cara tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, teks prosedur ini dibagi menjadi 3. Teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Kemudian, apa itu ciri-ciri teks prosedur? Ada 8. Yang pertama, judul ditulis secara jelas. Yang kedua, langkah-langkah kerja dipaparkan. 3, langkah kerja satu dengan yang lain koheren atau berkesinambungan, ya, satu makna. Yang keempat, teks bersifat informatif. 5, teks dipaparkan secara terperinci. Yang keenam, isi informasi bersifat objektif. Dan ketujuh, informasi yang disampaikan bersifat universal atau bersifat umum. Yang kedelapan, teks bersifat aktual, akurat, dan logis, ya. Nah, bagian-bagian teks prosedur. Yang pertama itu bagian awal dalam teks prosedur berupa pernyataan umum. Yang kedua, pernyataan-pernyataan yang mengandung uraian atau langkah-langkah. Nah, sini kita masuk ke struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu dibagi menjadi tujuan, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir itu ada penutup, ya. Kalau kalian membuat teks prosedurnya ini, misalnya cara membuat bubur kacang hijau, misalnya caranya ini ada tahapan-tahapan langkahnya itu ada 4. Berarti kalian buatkan tujuan apa dari teks prosedur yang kalian buat, kemudian langkah satunya bagaimana, langkah 2, 3, dan 4, dan seterusnya, dan langkah yang terakhir yaitu bagian penutup. Sudah? Kemudian kaidah kebahasaan teks prosedur. Ini ada 5. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan urutan atau langkah yang harus berurut, ya, tanpa harus menghilangkan salah satunya. Yang ketiga, menggunakan nomina dan partisipan, ya. Yang keempat, menggunakan perba atau kata kerja. Dan yang terakhir yaitu menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Kemudian tahapan-tahapan dalam menyusun teks prosedur. Yang pertama, kalian harus tentukan dulu apa tema yang hendak kalian jadikan teks prosedur. Yang kedua, tentukan jumlah langkah yang dibutuhkan, ya. Misalnya ada berapa langkah-langkah untuk membuat kegiatan itu misalnya. Ya, yang ketiga, perhatikan urutan langkahnya secara berurut. Jadi dari yang awal sampai langkah yang terakhir. Yang keempat, periksa kembali apakah ada langkah yang harus diperbaiki demi mendapatkan hasil yang sempurna. Sudah? Nah, di sini saya sudah buatkan satu contoh teks prosedur, ya. Satu contoh teks prosedur, yaitu tentang 5 cara jitu tidur nyenyak dalam pesawat, ya. Paragraf pertama dan kedua, ya, paragraf pertama, kedua, dan ketiga, 4 itu ialah tujuan, ya, tujuan dari teks prosedur itu. Nah, kemudian di sini ada terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah beserta penutupnya. Oke, inilah contoh teks prosedur. Bisa kalian baca dan kalian simak baik-baik, ya, teksnya. Nah, kemudian tugas dari materi kali ini itu ialah buatlah satu contoh teks prosedur sederhana sesuai dengan struktur teks prosedur. Temanya terserah kalian, boleh mau buat misalnya langkah teks prosedur tentang membuat nasi goreng, atau teks prosedur menggunakan suatu alat,
atau teks prosedur tentang bagaimana menggunakan Blender yang baik. Banyak contohnya, kalian boleh cari referensi juga di internet ya. Dengan catatan teks yang kalian buat itu harus sesuai dengan struktur teks prosedur ya. Tugasnya buatlah satu contoh teks prosedur. Oke, saya harap kalian bisa memahami materi saya kali ini dan selamat mengerjakan tugasnya, selamat belajar dan tetap stay at home. Oke, dan saya tutup pembelajaran kali ini. Selamat pagi semua.